Halo teman-teman, selamat datang lagi di review manga One Piece di minggu ini setelah satu minggu libur guys ya. Dan di chapter kali ini guys bakal menjadi chapter penutupnya arc Egghead dan menjadi dimulainya arc Elbaf. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, di subscribe dulu guys ya. Jangan lupa diklik dulu nih tanda loncengnya dan tanda like-nya guys ya. Jadi buat teman-teman, langsung aja review manga One Piece chapter 1123. One Piece chapter 1123 diberi judul 2 minggu yang hilang. Anjir, suara gua rada-rada kayak gini rada hilang guys ya. Sebenarnya gue lagi rada kurang fit, cuman nih eksklusif nih ya, cuman di konten gue lagi sakit juga terabas aja guys ya. Dan di cover story kita di sini diperlihatkan masih mengisahkan Yamato nih, petualangan Yamato. Di sini ada Yamato bersama dengan Denjiro lagi makan-makan nih guys. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 11. Dihukum makan oden bersama orang yang dibenci. Wah, Denjiro nih kan waktu itu sempat dibenci sama orang-orang yang ada di salah satu desa di negeri Wano kalau nggak salah. Kita langsung aja mulai di halaman yang pertama nih. Pengaruh dari haki itu masih terasa. Oh iya, kemarin kan waktu robot kuno raksasa itu mengeluarkan Housoku haki milik Joy Boy, dan ternyata dilanjutkan ini sekarang masih terasa nih guys. Egghead, jawablah, apa yang sedang terjadi di sana? Nah, terlihat di sini kapal angkatan laut dan banyak banget anggota angkatan laut nih yang kroco-kroconya masih pada pingsan dan berbusa gitu keluar dari mulutnya karena merasakan Housoku haki yang sangat kuat banget guys ya, yang dikeluarkan sama robot kuno tadi. Dan kita bisa ngeliat di sini Snake yang berusaha untuk menyadarkan para angkatan laut, bangunlah kalian semua katanya. Si Topi Jerami dan teman-temannya melarikan diri. Nggak ngejar sih, lebih berusaha buat nyadarin kalau Luffy dan teman-teman udah kabur dari Egghead guys. Dan terlihat juga di sini POV dari bajak laut raksasa nih. Wah, bos, semua orang di sana benar-benar tumbang. Benarkah? Hebat sekali. Kekuatannya bahkan lebih besar dari milik si rambut merah. Di sini udah dikonfirmasi guys ya. Kalau kekuatan Housoku haki milik Joy Boy itu jauh lebih kuat dibandingkan Akagami no Shanks. Jauh sih ya. Dan terlihat juga di sini ada Luffy, Dory dan Brogy. Ya Luffy mah ketawa aja tuh. Hahaha. Luffy berusaha untuk say thanks ke si Emmet. Terima kasih ya robot raksasa, kata Luffy. Luffy di sini masih dalam wujud Gear 5 guys ya. Tapi di sini sang robot raksasa tertidur lagi atau nggak aktif lah. Mungkin energinya udah habis. Dan Luffy di sini ketawa. Dan terlihat kondisi sang robot raksasa atau Emmet di sini tangan sebelah kanannya udah nggak sebelah kirinya udah nggak ada guys ya. Shi kata Luffy gitu. Dan terlihat semua orang yang ada di kapal bajak laut raksasa ini gembira guys ya. Baiklah, selagi mereka semua masih tertidur, ayo kita semua pergi dari sini. Hehe, siap bos. Ayo Minasang. Wih, di sini terlihat kapal bajak laut raksasa bersama dengan Tausan Sunny menuju ke Pulau Elbaf. Dan tiba-tiba aja di sini Luffy kelelahan guys. Tuh, Bonnie juga tertidur. Di sini Zoro juga cuman di sini Usopp terlihat senang banget bersama dengan Chopper melihat Dory dan Brogy guys ya. Aduh, ini abu rokok gua patah. Ntar guys, bakar rokok lagi. Ntar guys. Dan terlihat di sini ada Sanji. Di sini Sanji merasakan rasa bersalah yang sangat mendalam karena gagal untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk. Vegapunk, aku masih tidak paham dengan perkataanmu pada saat itu, katanya. Apa kau udah emang merencanakan semua ini? Hei, aku nggak mendengarnya dengan jelas, tapi aku yakin kau sempat mengatakan hal yang sangat sulit dipercaya, kata Sanji gitu. Dan terjadilah sebuah flashback di ujung cerita Pulau Egghead guys. 2 minggu yang lalu di Pulau Egghead ada keanehan pada angka di pembangkit daya. Tidak salah lagi. Coba lihat perubahan yang terjadi pada tingkat kepadatan partikel serta besaran flux neutron. Anjir nih kata-katanya
ilmiah banget ya, pusing gue bacanya cok. Dan terlihat di sini ada Shaka, ada Edison sama ada Vegapunk di sini guys. Jumlah energi yang digunakan pada Seraphim diganti dengan nilai lebih besar secara sedikit demi sedikit. Jika emang telah terjadi kesalahan, maka ini adalah masalah yang serius. Loh, semua angka ini berbeda dengan perhitungan kita. Tingkat reaksinya bertambah, padahal pembangkit dayanya masih tetap dalam kondisi stabil katanya. Tepat sekali kata Shaka, anjing sampai muncrat gua. Dengan kata lain, data itu adalah bukti bahwa seseorang telah mencuri Mother Flame. Seseorang telah memalsukan angka yang ditampilkan pada pembangkit daya secara hati-hati. Tapi orang yang bisa melakukan hal seperti itu hanyalah Vegapunk ya. Jangan-jangan Lilith. Di sini Vegapunk menyangka kalau Lilith lah sang pengkhianat. Sampai tuh matanya keluar gitu ya. Saat ini hanya kita bertiga yang memiliki alibi sempurna terkait hal ini. Emang bener-bener Shaka ini adalah orang yang sisi bijaksananya dari Vegapunk guys. Jumlah energi yang dicuri cukup besar. Maksudmu pelakunya adalah salah satu dari 4 orang selain kita? Pasti Lilith katanya. Karena itulah sekarang kita harus mengatur otak kita dalam mode sembunyi. Ya, jika hal ini sampai masuk pang record, pasti Lilith, maksudku pelakunya akan menyadarinya. Dan flashback mulai maju nih seminggu yang lalu. Ini gawat, ini benar-benar gawat. Aku berhasil mengetahui identitas pelakunya. Pelakunya ada York. Nah, di sini Shaka dan Vegapunk terkejut guys ya, dan secara tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Edison mengetahui siapa sang pengkhianat yang mencuri Mother Flame. Nah, terlihat Yorknya ya santai aja, masih tidur nih ya. Informasi yang disinkronisasi olehnya ke dalam pang record adalah ingatan palsu. Oh gitu denger. Coba dibaca lagi nih. Gambar yang dikirimkan oleh Denden Mushi ke Chameko yang ada di rute menuju TKP juga telah dipalsukan. Untuk apa dia melakukannya? Lalu maaf, karena udah menuduhmu Lilith. Di sini juga ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah mengendalikan senjata monster laut. Wah, terungkap nih semuanya sama Shaka, sama Edison, sama Vegapunk. Aku menemukan bukti bahwa dia pernah menggunakan Denden Mushi putih untuk mencegah seseorang menyadap pembicaraannya. Ketemu, aku berhasil memulihkan data penggunaan Denden Mushi jarak jauh. Wah, di sini Vegapunk menemukan sebuah bukti nih guys. Dokter Vegapunk sedang melakukan penelitian terhadap abad yang hilang nih. Di sini terdengar rekaman pembicaraan antara York dengan para Gorose ini. Komunikasi dengan Merijo pantas aja. Kita berkali-kali didatangi Cyberpol dengan alasan melakukan penyelidikan. Dan flashbacknya makin maju nih, 6 hari yang lalu guys. Sepertinya kerajaan Lulusia telah lenyap. Emang belum ada informasi yang jelas, tapi firasatku buruk. Di sini menurut gua Vegapunk udah berpikir kalau Pulau Lulusia ini Vegapunk udah nebak kalau Pulau Lulusia ini dihancurkan menggunakan kekuatan Mother Flame guys. Pythagoras, awasi baik-baik penggunaan gelombang nirkabel dan jalur air bawah tanah. Baik. Anjir. Apa ini ada kaitannya dengan pencurian Mother Flame? Itu jelas kan? Dia pasti menggunakan senjata monster laut untuk mengangkut Mother Flame dan menyerahkannya pada pemerintah. Di sini kayaknya Vegapunk, Shaka dan Pythagoras. Gue suka kebalik guys, sorry guys ya, Edison sama Pythagoras. Sorry. Mereka bertiga menyusun sebuah rencana. Gimana caranya supaya rencana yang dibuat sama York itu nggak berhasil 100% guys. Kalau boleh menuduh tanpa bukti, aku yakin pemerintah dunia pasti memiliki senjata kuno. Mereka menggunakan Mother Flame yang diberikan oleh York untuk mengaktifkan senjata itu. Lalu inilah hasilnya. Bener guys ya, berarti feeling gue bener. Kalau Uranus itu ada di pihak pemerintah dunia, walaupun sampai sekarang belum diketahui nih bentuk senjatanya seperti apa. Dan untuk mengaktifkan atau menggunakan senjata Uranus itu memerlukan sebuah energi yang besar dan kuat. Dan energi itu adalah Mother Flame guys. Ini salahku kata Vegapunk. Seharusnya aku nggak pernah menarik keluar hasrat dari dalam diri manusia. Terlihat di sini Pythagoras berusaha untuk menahan ke rasa bersalahannya Vegapunk di sini. Apa sebaiknya sekarang kita melakukan sesuatu pada York? Sudah terlambat. Apapun tujuan York, semua orang yang mencari tahu tentang abad yang hilang akan dilenyapkan, kata Vegapunk. Tapi tindakan York yang bersedia untuk menyerahkan Mother Flame begitu aja menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki nilai untuk dibiarkan hidup. Sedangkan kita pasti akan mempertimbangkan tujuan penggunaan serta keamanannya, sehingga tidak akan menyerahkannya begitu saja. Setelah, kalau sekarang kau masih punya kesempatan untuk lari dari sini, aku sudah menyiapkan kapal supaya penghuni Egghead bisa melarikan diri dari sini, kata Vegapunk. Tapi udah terlambat bagi kita. Perintah rahasia telah diberikan pada setiap markas cabang angkatan laut. Wah, Vegapunk sampai tahu sebegitu dalam ya guys ya. Mereka mengejar kita sampai ke ujung dunia sekalipun. Jadi
Tidak ada artinya melarikan diri jika pada akhirnya kita tetap akan mati. Daripada melakukan hal seperti itu, saat ini kita memiliki peralatan yang tidak dimiliki oleh Ohara. Pada 20 tahun yang lalu, kita memiliki alat yang bisa membuat suara kita terdengar sampai ke seluruh dunia. Wah, alat yang dimaksud sama Vegapunk itu adalah yaitu alat streaming ya, anjas, alat streaming. Semakin mendekat, semua malah terasa semakin gelap. Hingga aku gak bisa melihat apapun, kata Vegapunk. Siapa sebenarnya pemerintah dunia? Aku emang akan mati, tapi aku tidak akan mati begitu saja. Anjir. Maaf, karena jika melibatkan kalian juga. Di sini Vegapunk udah siap-siap buat, udah kayak bawa tas gak sih itu? Bicara apa kau ini, katanya. Apa kau lupa? Kami ini juga Vegapunk. Kami juga merasakan hal yang sama denganmu. Anjir, Pythagoras sama Shaka ini udah kesel banget nih guys. Terlihat ini isi kepalanya Vegapunk yang gede banget guys ya. Tapi jangan sampai lupa Stella, bahwa kematian juga bisa memiliki makna. Anjir. Ya, masih ada satu benda yang harus kita lindungi. Apa benda ini coba guys? Yaitu mesin pembuat awan pulau, Cloud Crafter. Karena di masa depan nanti mungkin awan pulau akan sangat berperan penting bagi keselamatan manusia. Sebelum gue lanjutin, gue di sini mau ngebahas teori tentang alat pembuat awan pulau. Ini teorinya dibuat sama panutan gue, Abang Arya Novrianus guys ya. Jadi di masa lalu itu ada kerajaan yang hilang di 800 tahun yang lalu. Nah, katanya kerajaan itu mempunyai teknologi yang sangat maju dibandingkan Pulau Egghead yang sekarang. Jadi ada kemungkinan kalau Cloud Crafter ini adalah hasil dari inspirasinya Vegapunk terhadap sebuah alat untuk membuat pulau langit. Jadi teorinya Bang Arya Novrianus, di 800 tahun yang lalu kerajaan kuno itulah yang membuat pulau manusia langit menggunakan alat ini, atau mungkin ada alat yang lebih canggih di masa lalu. Gimana menurut kalian? Jadi teori Bang Arya Novrianus itu pulau manusia langit itu adalah pulau buatan, awan-awannya itu loh guys. Kan nggak semua pulau manusia langit itu berasal dari Pulau Jaya ya kan. Jadi gitulah guys. Kita lanjut guys. Dan di sini terlihat ada York nih. Loh, kau sedang apa di sini Stella? Terlihat tiba-tiba di sini ada York yang melihat Vegapunk yang lagi berdiri di atas Emmet di sini. Oh, kau rupanya York. Ya, seperti biasa katanya. Aku sedang melakukan uji aktivitas menggunakan Mother Flame. Kalau bisa menggunakannya untuk mengaktifkan benda ini, maka itu akan membuktikan bahwa Mother Flame adalah sebuah energi yang ideal, kata Vegapunk. Di sini kelihatan banget ya kalau si York itu muka dua lah. Kelihatan banget dari senyumannya gitu. Oh, begitu toh. Semoga kau bisa segera menyempurnakannya ya. Iya. Tapi ketidaksempurnaan itu justru satu-satunya keinginanku, kata Vegapunk. 2 hari yang lalu, anjir. Di sini sebelum Shaka meninggal nih guys ya. Silakan mulai bicara. Rekamannya udah dimulai. Wah, ini adalah proses pembuatan rekaman yang disiarkan ke seluruh dunia guys ya. Yang waktu sebelumnya mengejutkan banyak banget fans One Piece. Di sini dijelasin cara pembuatannya guys. Halo, tes kata Vegapunk. Seluruh dunia, bisakah kalian mendengarku? Aku adalah Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang ala kadarnya. Hal ini pasti akan menggemarkan seluruh dunia. Tapi ini adalah fakta, semua orang berhak mengetahuinya. Pasti nggak seorang pun yang mengira kalau Denden Mushi ini akan disembunyikan di dalam sini. Kematianku akan memicu penayangan rekaman ini. Berarti udah dipastikan fix kalau Dr. Vegapunk yang asli udah meninggal guys ya. Lalu untuk memastikan agar tindakan kita tidak sampai diketahui oleh siapapun, kita juga harus menghapusnya dari dalam ingatan kita sendiri. Oh, di sini Vegapunk, Pythagoras dan Shaka menghapus sebagian ingatan mereka tentang rencana Vegapunk ini, guys. Ini adalah rencana B-nya Vegapunk jika emang bener-bener pemerintah dunia nyamperin ke Pulau Egghead. Dan beneran terjadi kan, yang ngebikin peristiwa sebesar itu kan adalah York gitu. Tapi sebagai akibatnya kita juga akan kehilangan ingatan lainnya, baik tentang York yang telah mencuri Mother Flame dan mengkhianati kita, maupun tentang upaya pembunuhan yang sedang ditujukan pada kita. Kita pasti akan kembali dibuat terkejut karenanya. Itu benar kata Shaka. Kita pasti juga akan kembali merasa ketakutan. Tapi kali ini kita udah mempersiapkan semuanya. Hal terburuk yang akan terjadi setelah ini. Kata Pythagoras. Bener-bener ya, Vegapunk itu mempersiapkan banyak banget hal-hal. Plan-plannya tuh bagus banget, keren banget. Waktu awal-awal di anime kemarin, atau di pas awal-awal gue baca manga, siapa yang mengkhianati? Ternyata York. Dan apa alasan York mengkhianati? Gimana caranya? Kenapa bisa semua Vegapunk
atau semua satelit Vegapunk tuh nggak ada yang tahu siapa pelakunya, dan ternyata inilah ceritanya. Mereka bertiga menghapus ingatannya semua itu. Keren banget Oda, ya Allah. Wah, dimulai nih ya penghapusan ingatan mereka. Justru akan menjadi kemenangan bagi kita. Anjir. Nah, tiba-tiba mereka sadar nih, kenapa kita ada di sini? Bukankah ini ruangan penelitian kapasitas ingatan? Ini tulisan tanganku sendiri. Selamat pagi untuk kalian bertiga. Saat ini ada 2 minggu yang hilang dari dalam ingatan kalian. Tapi itu adalah hasil keputusan kalian sendiri. Pasti akan ada banyak hal yang membuat kalian terkejut. Hehehe. Di sini Vegapunk sendiri aja ya karena ingatan udah hilang ya, jadi kaget gitu. Hah? Tapi ada satu hal yang akan kuberitahukan pada kalian. Pemerintah dunia telah mengetahui kalau kalian sedang meneliti abad yang hilang. Hah, kita ketahuan. Anjir. Shaka yang sebegitu coolnya aja sampai matanya keluar tuh sebagian, guys. Lucu banget, Cok. Tapi kalian telah melakukan upaya terbaik untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi percayalah pada diri kalian sendiri dan matilah dengan tenang. Udah pasrah ya. Di sini Vegapunk belum tahu kalau ternyata Luffy lah ya yang bakal datang ke Pulau Egghead, guys. Walaupun Luffy nggak berhasil menyelamatkan Vegapunk, anjir, gua ngomongnya sampai kayak gini ya, capek gua, guys. Lalu masih ada satu hal lagi katanya. Stella, salah satu Yonkou yaitu topi jerami, telah tiba di pulau ini bersama Bonnie. Wah, anjir, ini sebagian cerita, guys ya. Apa? CP6 telah berlabuh di pulau. Apa? Kapal perang angkatan laut telah mengepu pulau ini. Apa? Laksamana Kizaru dan salah satu Gorosei yaitu Sanga Saturn telah tiba di pulau ini. Apa? Wah, anjir, ini disingkat padat dan jelas waktu semua karakter-karakter penting datang ke Pulau Egghead di dalam satu panel, guys. Keren banget Oda, Cok. Kita emang akan menyelamatkan Bonnie, tapi setelah itu aku akan tetap tinggal di bawah sana. Di sini terlihat flashback waktu mereka, ini detik-detik sebelum Gorosei Saturn datang ya ke Pulau Egghead nih. Apa? Kau bisa mati nanti katanya. Kalian gak perlu menolongku. Biarkan saja aku mati di sana, kata Vegapunk. Hah? Kau ini mau bunuh diri ya? Oh, ini ingatan Sanji waktu pertama kali mendengar Vegapunk mengatakan kalau dia pengen mati di sana gitu, guys. Dan respon dari Sanji ya ini ditunjukin di sini. Bukan begitu. Aku merasa sesuatu akan terjadi jika aku mati, katanya. Itu pasti kan, seluruh dunia akan gempar. Mana bisa aku membiarkanmu mati begitu aja, kata Sanji. Kumohon padamu, kata Vegapunk. Di sini Vegapunk memohon kepada Sanji supaya dibiarkan mati. Karena kalau Vegapunk mati bakal terjadi ya itu rekaman yang direkam sama Vegapunk buat disiarin ke seluruh dunia bakal dimulai kalau Vegapunk mati, guys. Selain itu, aku punya permohonan terkait One Piece. Permohonan apa nih, guys? Penting banget nih. Wow, aku ingin agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkannya. What the fuck? Keren banget. Dan ini, mari bersulang untuk pertemuan kembali dengan teman-teman kita. Di sini Luffy dan Usopp. Luffy udah capek banget tapi diangkat sama Brogy di sini ya. Tunggu, kumohon tolong nanti saja. Luffy udah capek banget dan lapar ya nih keadaannya gitu ya. Wah, impianku menuju Elbaf akhirnya terwujud. Di sini semua orang pesta karena telah berkumpul kembali antara bajak laut topi jerami dengan bajak laut para raksasa. Dan impian Usopp untuk menuju Pulau Elbaf akhirnya terwujud, guys ya. Dan penantian panjang selama belasan tahun kita di spill waktu di awal tentang Elbaf menuju Elbaf, dan sekarang akhirnya terrealisasikan. Dan ada kemungkinan, guys ya, akhir tahun ini adalah fase di mana mulai masuknya bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Dan di tahun 2025, tahun depan, dimulainya arc Elbaf yang menurut gua bakalan mengungkap banyak banget misteri yang tersisa di dalam cerita One Piece tuh. Sebuah rencana yang terjalin menuju masa depan. Anjir. Jadi itu dia, guys. One Piece chapter 1123 selesai. Gua nggak sabar banget pengen ngikutin jalan cerita One Piece di Elbaf seperti apa, sekeren apa. Walaupun animenya masih jauh banget ya, masih belum bertempur melawan Gorosei, tapi ya kita nikmatin aja semua karya dari Oda. Kita nikmatin karya dari Toei Animation, kita nikmatin manga yang ya hasil gambar tangannya Oda sendiri dan ceritanya yang sangat luar biasa. Aduh, gue merinding ya. One Piece bentar lagi tamat, guys ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nge-subscribe gue, thank you yang udah follow,
TikTok gua. Thank you buat semuanya yang udah keep support my YouTube. Ini udah mau jalan 2000, ayo dong. Buat teman-teman subscribe dulu dong. Ayo tembusin 2000 nih channel YouTube gua, guys ya. Jadi buat semuanya yang belum subscribe, cuma nonton doang, jangan lupa di subscribe dulu, ditekan tombol loncengnya, dan di like postingan ini, di komen gimana pendapat kalian, atau kalian punya teori tentang One Piece, silahkan cantumkan di kolom komentar, guys ya. Mungkin nanti gue bakal bahas di konten TikTok gue selanjutnya. Thank you, guys ya. Sampai jumpa di review manga chapter 1124. Bye bye.